Di garis pantai yang dingin dan berangin, hidup mamalia laut yang tidak pernah benar-benar sunyi suaranya. Teriakannya keras, gerakannya selalu lincah, dan kehidupannya dipenuhi dengan interaksi. Ia adalah singa laut. Singa laut termasuk famili Otoridae. Mereka masih satu kerabat dengan anjing laut dan walrus. Namun, singa laut memiliki ciri khas. Mereka memiliki daun telinga yang jarang terlihat. Sirip depannya panjang dan kuat, dan mereka mampu berjalan di darat dengan lebih gesit dibanding kerabatnya. Singa laut hidup di antara dua dunia. Di laut, mereka adalah perenang cepat, tubuhnya ramping, dan gerakannya selalu efisien. Sirip depan mereka berfungsi seperti sayap, memberi dorongan kuat saat berenang jauh dan dalam. Di darat, singa laut berubah. Gerakannya menjadi canggung, namun cukup lincah untuk berpindah tempat. Dan pantai bukan tempat untuk berburu. Dan pantai adalah pusat kehidupan sosial bagi singa laut. Singa laut hidup dalam koloni besar. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan individu berkumpul di satu lokasi. Koloni ini penuh suara, penuh konflik kecil, penuh interaksi sosial. Namun di balik kebijakan itu, ada struktur yang jelas dan aturan yang tidak tertulis. Saat musim kawin tiba, singa laut jantan berubah drastis. Mereka menjadi teritorial, agresif, dan sangat protektif. Satu jantan dominan bisa menguasai wilayah kecil di pantai yang berisi banyak betina. Wilayah ini dijaga ketat. Pertarungan antar jantan hampir tidak bisa dihindari. Mereka saling mendorong tubuh, menggigit leher, dan sirip, mengeluarkan suara keras untuk menunjukkan kekuatan. Sebagian luka terlihat jelas, sebagian lagi menjadi bekas permanen. Namun dominasi memiliki harga yang mahal. Singa laut jantan dominan sering tidak makan selama berminggu-minggu. Mereka bertahan dengan cadangan lemak, banyak yang kelelahan, banyak yang akhirnya kalah dan tersingkir ke pinggir koloni. Singa laut betina memiliki peran berbeda. Mereka melahirkan di darat, biasanya satu anak. Anak singa laut lahir dengan bulu gelap tebal dan suara yang sudah kuat. Namun mereka belum mampu berenang dengan baik. Beberapa hari di darat untuk menyusui anak, lalu pergi ke laut untuk berburu. Perjalanan berburu bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Yang menariknya, singa laut betina mampu mengenali anaknya di tengah koloni yang sangat ramai. Bukan lewat penglihatan, bukan lewat bau, melainkan lewat suara anaknya. Anak singa laut tumbuh perlahan. Pada awalnya, mereka hanya bergantung pada susu induknya. Seiring waktu, mereka mulai bermain di air dangkal. Bermain bukan sekadar hiburan, itu latihan. Mereka belajar menggerakkan sirip, belajar menahan napas, belajar mengikuti arus. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi mereka. Dan di masa ini, tidak semua anak anjing laut bisa berhasil bertahan hidup. Di laut, singa laut adalah pemburu aktif. Makanan utama mereka seperti ikan, cumi-cumi, gurita, hingga krustasea. Mata mereka mampu melihat di cahaya rendah. Kumis mereka sangat sensitif terhadap getaran air. Mangsa tidak harus terlihat, cukup terasa. Singa laut bisa berburu sendiri atau dalam kelompok kecil. Mereka mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Beberapa spesies mampu menyelam hingga ratusan meter. Singa laut dikenal sebagai salah satu mamalia laut yang paling cerdas. Mereka mampu belajar dengan cepat, mengingat pola, dan memahami perintah sederhana. Inilah alasan mengapa singa laut sering dilatih dalam penelitian ilmiah dan pertunjukan. Namun, kecerdasan ini juga membawa risiko. Singa laut mudah beradaptasi dengan lingkungan manusia. Mereka mendekati pelabuhan, mengikuti kapal nelayan, dan mencari sisa makanan. Hal ini meningkatkan konflik. Bagi manusia, singa laut sering dianggap pesaing. Mereka memakan ikan yang juga diburu manusia. Jaring ikan menjadi perangkap mematikan. Sampah plastik sulit dibedakan dari mangsa. Banyak singa laut terluka, banyak yang mati perlahan. Perubahan iklim menambah tekanan mereka. Suhu laut meningkat, distribusi ikan berubah. Singa laut harus berenang lebih jauh dan lebih lama untuk mendapatkan makanan. Anak-anak mereka biasanya menjadi korban pertama karena kelaparan. Singa laut adalah bagian penting dari rantai makanan laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi ikan dan organisme laut lainnya. Ketika singa laut menurun, dampaknya merambah ke seluruh ekosistem. Laut yang tempatnya luas sebenarnya sangat rapuh. Beberapa populasi singa laut berhasil dilindungi melalui kawasan konservasi laut. Upaya ini seperti perlindungan lokasi berkembang biak, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan edukasi masyarakat pesisir. Namun tantangannya tetap besar. Singa laut bukan raja yang sunyi. Ia hidup dalam keramaian, dalam suara, dalam konflik dan kerjasama. Ia adalah simbol kehidupan sosial di lautan. Namun masa depan singa laut tidak hanya ditentukan oleh laut. Ia juga ditentukan oleh manusia. Karena bahkan di samudera yang luas, tidak semua makhluk memiliki tempat untuk pergi.